Bersembunyi di dalam lubuk hatinya, rasa dingin menusuk perlahan muncul dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Hanli, membangunkan Hanli dari pingsannya. Ketika Hanli mulai sadar, hal pertama yang dirasakan adalah tekanan luar biasa di kepalanya, diikuti oleh gelombang rasa sakit di sekitar tubuhnya. Ia merasa sangat lemah, seperti orang yang baru saja terkena penyakit serius. Dan ia tidak dapat membuka kelopak matanya yang berat, tidak peduli seberapa keras ia berusaha. Masih merasa sedikit linglung, Hanli berhasil mengingat kembali kejadian yang terjadi tepat sebelum dia pingsan. Hanli tengah berjuang untuk mengendalikan tubuhnya saat rasa panik tiba-tiba melintas di benaknya, menyebabkan adrenalin membanjiri dirinya, mempertajam pikirannya yang bingung, dan memungkinkan dirinya untuk cepat menilai situasi di sekelilingnya. Rasa sedikit heran saat menyadari bahwa pikirannya belum dikuasai oleh Dr. Mo. Memang dia hampir tidak bisa menggerakkan kelopak matanya, belum lagi seluruh tubuhnya. Tetapi gelombang rasa sakit yang menyebar ke seluruh tubuhnya memberitahu dia dengan jelas bahwa dia telah mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya sendiri, serta bahwa Dr. Mo telah gagal dalam rencananya. Mengapa rencana Dr. Mo gagal? Apakah dia melakukan kesalahan? Dipenuhi dengan rasa terkejut, Hanli mampu memikirkan satu penjelasan yang masuk akal untuk situasinya saat ini. Hampir tidak dapat menahan kegembiraan di dalam hatinya, Hanli dengan sabar menunggu tubuhnya mendapatkan kembali sebagian energinya sebelum ia mencoba sekali lagi untuk membuka matanya. Setelah pertarungan yang singkat namun melelahkan, ia berhasil membuka kelopak matanya untuk melihat apa yang terjadi di sekitarnya. Gambaran pertama yang dilihatnya saat membuka pikirannya adalah keadaan menyedihkan Dr. Mo. Rambutnya putih semua, wajahnya kurus, keriput, dan layu. Sepertinya dia setidaknya 10 tahun lebih tua daripada sebelum transformasi mudanya. Dengan penampilan ini, mustahil untuk membayangkannya lebih tua. Wajahnya tampak mewujudkan arti dari kata tua, dan dia sekarang hanyalah seorang pria tua yang malang. Di depan Hanli, mata Dr. Mo terbuka lebar saat dia menatap Hanli dengan ekspresi teror yang tak terkendali. Hanli sendiri juga terkejut, dan otot-ototnya langsung menegang. Semua rasa lemah meninggalkan tubuhnya, karena satu-satunya pikiran yang muncul dalam dirinya adalah mengambil langkah pertama dan menang. Namun setelah itu, Hanli menyadari sesuatu yang aneh. Wajah lawannya tampak membeku karena ketakutan, dan tidak ada tanda-tanda nafas dari Dr. Mo. Hal itu menjelaskan bahwa dia sudah mati dan mungkin sudah meninggal cukup lama. Tidak mau menurunkan kewaspadaannya, Hanli terus menatap dalam-dalam dengan alis berkerut ke arah wajah Dr. Mo untuk mencari apapun yang mungkin mengungkapnya. Setelah 30 menit penuh pemeriksaan yang seksama, Hanli memastikan bahwa Dr. Mo memang sudah mati karena ia tidak memiliki kemiripan sedikit pun dengan seseorang yang masih hidup. Sambil ragu-ragu, Hanli merangkak ke arahnya dengan hati-hati dan mengulurkan satu tangan untuk memegang pergelangan tangan Dr. Mo. Sementara tangan lainnya diletakkan di bawah hidungnya. Dalam posisi ini, dia menunggu beberapa saat tetapi tetap tidak ada reaksi. Hanya dengan penegasan terakhir tentang kematian Dr. Mo inilah Hanli merasa hatinya tenang dan rileks. Rasa tertekan yang dirasakannya di dalam hatinya akhirnya terbuang. Sampai saat ini, Hanli selalu dihinggapi keraguan dalam benaknya karena ia tidak percaya musuh terbesarnya Dr. Mo yang licik dan penuh tipu daya akan mati begitu mudah karena penyebab kematian yang tidak diketahui. Hanli menggaruk dahinya, baru menyadari bahwa jimat pengunci jiwa yang telah terpasang di dahinya telah menghilang tanpa jejak. Hal ini membuat Hanli merasa aneh. Ia kemudian mempelajari tentang jimat dan teknik penyegelan, dan baru saat itulah ia menyadari apa yang telah terjadi. Tampaknya semua kekuatan dalam jimat kuning itu telah habis dan hancur menjadi debu, sehingga Hanli tidak dapat menemukannya. Hanli yang sekarang tenang memutuskan untuk tetap berhati-hati dan mulai memindai area di sekitar Dr. Mo untuk melihat apakah ada jejak kehidupan.
Hanli memperhatikan bahwa lilin-lilin masih menyala, menandakan bahwa dia sudah lama tidak keluar. Di sisi lain, kepungan batu giok telah kehilangan semua kilaunya sebelumnya dan tampak telah rusak, tidak dapat menarik perhatian siapapun. Mengalihkan perhatiannya ke sudut kiri ruangan batu, ia fokus pada sebuah objek yang sebelumnya luput dari deteksi Hanli. Hanli tidak asing dengan objek ini. Objek ini adalah bola dunia hijau yang menyerbu dari mimpinya yang berhasil lolos dari genggamannya, seperti masa yang tidak dilahap Hanli. Pada saat ini, ia mati-matian mencoba menggali ke sudut ruangan. Tampaknya ia takut kepada Hanli dan berusaha sekuat tenaga untuk bersembunyi dari pandangannya. Hanli memandang pemandangan ini sambil satu tangan membelai dagunya. Kemudian dia segera berdiri dan melangkah ke arah bola cahaya itu. Baru ketika dia berada setengah inci dari bola cahaya itu, dia berhenti dan perlahan membuka mulutnya. Kurasa kita berdua saling kenal. Kamu seharusnya Yu Zitong, benar kan? Lampu hijau yang memuat Yu Zitong mulai bergetar dan berkedip-kedip saat Hanli memanggil namanya. Tetapi setelah berhenti sejenak, ia mulai bersinar terang lagi. Tebakanmu benar, sepertinya kau benar-benar murid doktermu. Kau sama seperti dia, tangguh dan sulit dihadapi, kata bola cahaya itu menerima takdirnya. Dari suaranya, Hanli bisa tahu bahwa itu benar-benar pemuda yang didengar Hanli saat berbicara dengan doktermu. Ia tidak mencoba menyembunyikan identitasnya dan malah mengonfirmasi pikiran Hanli. Sekarang, setelah mengetahui apa yang sedang dihadapinya, Hanli bertanya, "Karena kau adalah salah satu penjahat yang mencoba mengambil nyawaku dan memiliki tubuhku, bukankah seharusnya kau memberiku penjelasan?" Hanli tidak menunjukkan kemarahan apapun saat berbicara kepada penjahat itu. Sebaliknya, ia bersikap agak tenang. Meski begitu, Yu Zitong melihat sikap Hanli yang acuh tak acuh, bingung harus berbuat apa, merasakan rasa takut di dalam hatinya. Dalam pertarungan terakhir antara dua jiwa mereka, ia mengalami sendiri kekuatan Hanli dan bahkan sebagian jiwanya dilahap, menyebabkan ki internalnya turun setengah. Sisa setengah dari ki internalnya hanya dapat digunakan untuk melakukan mantra-mantra kecil dan tidak memiliki kekuatan untuk membunuh Hanli maupun kekuatan untuk melindungi dirinya, yang membuat rasa takut mengakar dalam hatinya. Apa yang ingin kamu ketahui? Dia tahu bahwa Hanli baru saja lolos dari situasi yang mengancam jiwanya, dan karena itu emosinya tidak stabil. Meskipun dia mungkin terlihat tenang dan kalem, siapa yang tahu apa yang sebenarnya dia rasakan? Dalam arti tertentu, dia sebanding dengan gunung berapi yang akan meletus, karena tidak ada seorang pun yang mampu secara akurat memprediksi kekuatan destruktif gunung berapi yang tidak aktif. Tertangkap, pilihan terbaik Yu Zitong baginya adalah mematuhi semua tuntutan Hanli, tanpa menguji kesabarannya dengan teka-teki atau tipu daya. Hal terakhir yang diinginkannya adalah membuat Hanli marah dan menderita karena tindakannya yang gagabah. Aku ingin kau jujur menceritakan semua hal tentang dirimu dan bagaimana tepatnya kau mengenal doktermu. Saat ini satu-satunya sumber daya yang kau miliki adalah waktu. Jadi aku akan mendengarkan semua yang ingin kau katakan. Saat berbicara, Hanli tampak mengenakan topeng. Wajahnya menyembunyikan semua gejolak emosi dari persepsi waspada Yu Zitong. Ngomong-ngomong, aku juga korban. Begitu ia membuka mulut untuk berbicara, Yu Zitong mencoba mendapatkan simpati Hanli, berusaha semaksimal mungkin untuk mengecilkan hubungan antara dirinya dan doktermu, bahkan sampai memutuskan semua ikatan. Namun, tindakannya sia-sia. Hanli sama sekali tidak tergerak. Tanpa banyak pilihan, Yu Zitong tidak punya pilihan selain terus menjelaskan. Awalnya aku adalah seorang kultivator abadi. Yu Zitong dengan jujur menceritakan kepada Hanli tentang sejarahnya, menjelaskan setiap detail tentang keadaan dari bagaimana ia mengenal doktermu hingga bagaimana ia berakhir dalam keadaan saat ini. Tentu saja, dalam kisahnya ia menjadikan dirinya sebagai korban dalam cerita,
yang menimpakan semua tanggung jawab dan konotasi negatif kepada Dr. Mo yang sudah meninggal. Bagaimanapun orang mati tidak akan bercerita. Hanli tentu saja tidak akan sepenuhnya percaya dengan apa yang dikatakannya. Namun, dengan perbandingan cerita yang baru saja didengarnya dengan kata-kata Dr. Mo saat ia masih hidup, Hanli menyimpulkan bahwa sekitar 70-80% dari cerita yang baru saja didengarnya itu benar. Sangat tidak mungkin, tetapi bukan berarti sama sekali tidak mungkin bahwa keadaan seperti itu terjadi. Setelah menghapus beberapa bagian cerita yang tampak tidak masuk akal, Hanli sudah memiliki pemahaman kasar tentang kebenarannya. Dari apa yang Hanli pahami mengenai masa lalunya, Dr. Mo tidak punya alasan untuk berbohong kepadanya. Cerita yang didengarnya dari Dr. Mo bahwa ia disergap dan memutuskan untuk mencari cara mendapatkan kembali kekuatan dan penampilan aslinya seharusnya benar. Dr. Mo tidak perlu berbohong kepadanya tentang hal itu. Akan tetapi, Hanli teringat bahwa Dr. Mo pernah mengatakan kepadanya sebelumnya bahwa ia menemukan sebuah buku misterius yang menguraikan cara untuk mendapatkan kembali vitalitasnya. Setelah mempertimbangkan semua yang terjadi, Hanli memutuskan bahwa cerita itu salah karena tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Yu Zitong. Pada akhirnya, Dr. Mo berhasil mendapatkan kembali masa mudanya karena Yu Zitong. Namun ia juga dikutuk karena Yu Zitong. Awalnya Yu Zitong adalah anggota klan kultivasi. Ia berhasil mengolah seni musim semi abadi hingga tingkat ke-7. Dapat dikatakan bahwa ia memiliki beberapa keahlian. Tetapi pada akhirnya karena bakatnya yang terbatas, ia tidak membuat kemajuan apapun dalam seni lari abadi. Dan dengan demikian tidak dapat memenuhi persyaratan untuk memasuki tahap pembentukan pondasi. Kultivator yang belum mencapai tahap pembentukan pondasi sama sekali tidak dapat dianggap sebagai kultivator. Paling-paling mereka hanya dapat dianggap sebagai manusia biasa yang kuat, yang sudah setengah jalan menuju alam kultivator abadi. Karena Yu Zitong tidak dapat mencapai terobosan, ia memutuskan untuk menjalani dunia sekuler untuk mendapatkan pencerahan, dengan harapan dapat mencapai terobosan dalam kondisi hatinya, mengatasi hambatan yang menghalangi mencapai tahap pembentukan pondasi. Tentu saja ia berharap dapat menemukan ramuan langka yang berharga, sehingga ia dapat meramu pil spiritual untuk membantunya dalam kultivasinya. Namun ia tahu bahwa peluangnya sangat kecil. Bagaimanapun juga itu hanya masalah keberuntungan. Dengan harapan dan ekspektasi tinggi di kepalanya, Yu Zitong yang berusia 20 tahun tiba di tempat yang oleh para pembudidaya disebut sebagai dunia sekuler. Dunia yang menawan di luar sana penuh dengan kejadian dan gangguan yang menakjubkan, menyebabkan Yu Zitong terpesona dan tenggelam dalam kemegahannya. Keadaan pikirannya yang asli tidak dapat dianggap stabil. Dalam waktu kurang dari beberapa tahun, keadaannya telah menurun. Dia menjadi tidak lebih dari tamu terhormat dari klan yang berpengaruh dan mulai menikmati kemegahan dunia yang mewah. Akibatnya, hatinya yang abadi secara bertahap melemah. Mengenai pengkhianat klan, setelah 100 tahun, nama murid seperti Yu Zitong akan dihapus secara resmi dari daftar nama klan. Tindakan tersebut sama saja dengan menyatakan bahwa murid pengkhianat tidak akan memiliki hubungan lagi dengan klan dan akan dianggap sebagai manusia biasa. Murid seperti Yu Zitong tidak akan pernah bisa kembali ke klan, kecuali salah satu keturunan langsungnya memiliki potensi besar untuk menapaki jalan seorang kultivator abadi. Ia tidak akan diizinkan untuk kembali. Jika ini terus berlanjut, Yu Zitong akan kehilangan kesempatan untuk berkultivasi. Tetapi menjalani kehidupan yang mewah dan berfoya-foya dalam kekayaan masih sangat mungkin dilakukan. Ini adalah kejadian yang sangat umum bagi para kultivator yang gagal menembus tahap pembentukan fondasi. Jadi tidak ada yang perlu diributkan. Suatu hari tidak diketahui apakah surga membantunya atau apakah Dewi Fortuna memutuskan untuk tersenyum padanya,
Tetapi saat Yuzitong sedang berjalan-jalan di jalan kota, ia memutuskan untuk memasuki apotek spiritual atas dorongan hatinya. Yang mengejutkannya, ia benar-benar melihat ramuan spiritual yang jarang terlihat dan sangat bermanfaat di sana. Nama ramuan spiritual itu dikenal sebagai rumput roh darah. Bagi mereka yang tidak mengenal tanaman herbal, sangat umum bagi mereka untuk tidak mengenalinya, karena penampilan luar rumput ini sekitar 90% mirip dengan rumput keringat darah. Siapa yang tahu bahwa pemilik toko yang bodoh itu benar-benar akan menyatukan kedua rumput itu? Yuzitong tentu saja gembira saat melihat rumput roh darah. Dengan ramuan spiritual ini, peluangnya untuk menembus kemacetan akan meningkat pesat. Menelan ramuan spiritual itu sama saja dengan mengipasi api. Percikan api di hati abadinya perlahan mulai berkobar lagi. Siapa yang tahu bahwa tepat saat dia hendak membeli ramuan itu, seorang kultivator abadi lainnya juga memasuki toko. Melihat ramuan spiritual yang bermanfaat di depannya, dia bertengkar dengan Yuzitong untuk membeli ramuan roh darah. Melihat situasi ini, pemilik toko menawarkan solusi. Ramuan itu akan dijual kepada orang yang menawar paling tinggi. Akhirnya Yuzitong berhasil memenangkan perang penawaran dengan selisih tipis. Setelah menang, dia buru-buru meninggalkan toko. Dia tahu bahwa kultivator lain tidak akan menyerah begitu saja. Yuzitong panik dan memutuskan bahwa kembali ke klannya adalah cara yang paling aman untuk melanjutkan. Namun di tengah jalan, kultivator lain mengejarnya dan pertempuran besar pun dimulai. Kultivator lainnya lebih kuat darinya, dan dengan demikian Yuzitong akhirnya menderita kekalahan yang menyedihkan. Namun, ia masih tidak mau melepaskan ramuan spiritual tersebut. Sambil menggertakkan giginya, Yuzitong memutuskan untuk menggunakan jalan terakhirnya. Ia mengeluarkan satu-satunya harta yang tersisa yang diberikan kepadanya oleh klannya. Berpura-pura berani dengan menunjukkan niat palsu untuk binasa bersama lawannya. Dengan cara ini, Yuzitong berhasil menakut-nakuti kultivator lainnya. Meskipun ia telah meraih kemenangan, dirinya yang sekarang penuh dengan luka-luka. Di saat inilah ia bertemu dengan Dr. Mo, yang juga tengah berusaha mencari obat untuk dirinya sendiri. Dengan minimnya pengalaman, Yuzitong tidak memahami pepatah yang mengatakan bahwa hati manusia sulit untuk dipahami. Dan dia dengan bodohnya mengungkapkan fakta bahwa dia membawa ramuan spiritual yang sangat bermanfaat. Begitulah Yuzitong mengundang malapetaka bagi dirinya sendiri. Ia tidak tahu bahwa Dr. Mo sedang mati-matian mencari obat untuk luka-lukanya sendiri. Sekarang setelah ia tahu mungkin ada ramuan spiritual mujarab di seluruh tubuh Yuzitong yang mungkin memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya, ia menghabiskan semua metodenya untuk mencoba mendapatkan ramuan itu dari Yuzitong. Namun, bagaimana Yuzitong bisa setuju? Dia juga membutuhkan efek ajaib dari ramuan tersebut untuk pulih dari luka-lukanya. Saat ini dirinya tidak berbeda dengan manusia biasa. Melihat usahanya bernegosiasi tidak berhasil, kebencian pun terbentuk di hatinya. Dr. Mo menenangkan diri dan tampak pasrah menerima nasibnya. Dia licik dan mampu menunggu kesempatan yang baik. Dr. Mo memutuskan untuk meracuni Yuzitong hingga mati. Dalam keadaan normal, racun biasa tidak akan efektif terhadap Yuzitong. Namun, racun yang diberikan Dr. Mo adalah racun yang tidak biasa dan tidak memiliki penawarnya. Sudah menderita luka parah, Yuzitong kini harus berhadapan dengan racun yang kuat. Berjuang dengan setiap gerakan, ia tampak berada di ambang kematian. Pada saat inilah Dr. Mo menampakkan dirinya dan berjalan dengan angkuh ke arah Yuzitong. Baru sekarang Yuzitong mengerti apa yang telah terjadi. Tidak mungkin dia akan membiarkan Dr. Mo berhasil begitu saja. Bahkan dalam keadaan yang mengerikan seperti itu, dia harus menemukan cara untuk bertahan lebih lama. Dalam kemarahan yang besar, dia tidak punya pilihan selain menggunakan kutukan jiwa darah, mengubah semua esensi darah dan energi spiritual di tubuhnya menjadi kutukan darah, meludahkannya ke wajah Dr. Mo.
Setelah itu, jiwa Yu Zitong dengan cepat meninggalkan tubuhnya. Setelah jiwanya meninggalkan tubuhnya, barulah Yu Zitong menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan. Ia lupa menyiapkan harta pengikat jiwa. Jadi tidak ada barang yang dapat menampung jiwanya untuk sementara. Tanpa pilihan lain, ia harus memasuki tubuh Dr. Mu. Bagaimanapun, jiwa yang tidak memiliki sesuatu untuk mengikatnya pasti akan menghilang. Saat kutukan darah berceceran di wajah Dr. Mu, dia ketakutan. Tetapi setelah dia tenang dan menyadari bahwa tidak ada hal aneh yang terjadi, dia melonggarkan kewaspadaannya dan berhenti memikirkannya. Berdasarkan pengetahuannya yang mendasar tentang pil obat, ia mencari mayat Yu Zitong dan segera mengkonsumsi pil apapun yang dapat ditemukannya. Seperti yang diharapkan, pil dari seorang kultivator abadi sangat manjur. Setelah ia mengkonsumsi pil tersebut, ki internal Dr. Mu pulih. Dr. Mu tertawa terbahak-bahak dan mengambil barang-barang milik Yu Zitong, termasuk seni musim semi abadi yang tidak dapat dipahaminya. Sebelum pergi, Dr. Mu memutuskan untuk kembali dan membalas dendam kepada semua musuhnya setelah luka-lukanya pulih. Dr. Mu tidak memiliki banyak hari bahagia. Kutukan pemusnahan kematian menunjukkan efek sampingnya yang mematikan, menyebabkannya menua dengan kecepatan 1 tahun setiap harinya. Ia merasa takut dengan laju penuaannya dan mencoba segala cara untuk menemukan cara mengendalikan efek kutukan yang tidak normal. Tetapi sedikit atau bahkan tidak ada keberhasilan. Ia tahu bahwa jika hal ini terus berlanjut, ia tidak akan hidup lebih lama lagi, karena tubuhnya akan mulai melemah, dan ia akhirnya akan mati seperti orang tua lainnya. Di sisi lain, Yu Zitong merasakan sakit yang lebih parah. Ketika jiwanya memasuki tubuh Dr. Mu, jiwanya perlahan namun menyakitkan berasimilasi ke dalam jiwa Dr. Mu. Asimilasi suatu peristiwa pasif akan terjadi jika seseorang tetap berada di tubuh asing untuk jangka waktu yang lama. Karena satu tubuh hanya dapat berisi satu kesadaran. Jiwa yang lebih kuat akan mencoba menaklukkan jiwa yang lebih lemah, sehingga memulai proses asimilasi yang panjang. Yu Zitong memutuskan untuk mengungkapkan semua yang dia ketahui tentang alasan mereka menginginkan tubuh Han Li karena putus asa. Dia enggan melakukannya bukan karena dia baik hati dan setia kepada Dr. Mu, tetapi karena dia takut dengan 3 aturan besar yang tidak dapat diganggu di dunia kultivasi. Pertama, para kultivator tidak boleh dengan paksa merasuki tubuh manusia biasa karena mereka tidak akan mampu menahan tekanan yang sangat besar, yang pada akhirnya menyebabkan tubuh mereka terbakar. Kedua, hanya mereka yang memiliki kekuatan sihir lebih besar yang akan berhasil menyalip tubuh seorang kultivator dengan kekuatan sihir lebih lemah dan tidak menderita serangan balik apapun. Semakin besar perbedaan antara tingkat kekuatan, semakin aman bagi orang yang mencoba merasukinya. Dan ketiga, seorang kultivator hanya dapat melakukan pemanggilan roh sekali seumur hidupnya. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan sihirnya, jika mereka mencoba merasuki roh untuk kedua kalinya, roh mereka pasti akan musnah. Meskipun jumlah orang yang mencoba melanggar 3 aturan tersebut tidak diketahui, 3 aturan besar yang tidak dapat diganggu gugat tidak pernah dilanggar. Ketiga aturan ini membatasi banyak sekali kultivator jahat yang mencoba menggunakan teknik kepemilikan tubuh dan mencegah mereka menciptakan malapetaka di dunia fana. Surga tidak menyukai tindakan yang menentang kehendak surga karena apapun yang terjadi. Surga tidak akan membiarkan para kultivator membuat dunia menjadi kacau. Kalau saja Dr. Mu adalah seorang kultivator, Yu Zitong tidak akan berada dalam kesulitan seperti sekarang ini, karena dia pasti memiliki peluang untuk merasuki tubuh Dr. Mu. Akan tetapi karena Dr. Mu adalah manusia biasa tanpa sedikit pun ki spiritual, tidak mungkin bagi Yu Zitong untuk memasuki tubuhnya karena takut di tengah-tengah proses merasuki tubuh Dr. Mu tidak akan mampu menahan tekanan dan akhirnya hancur. Bahkan jika Yu Zitong dapat menemukan tubuh lain untuk dirasuki, proses asimilasi tidak dapat dihindari
dan ia mungkin akan mengalami kesulitan yang lebih besar karena setiap kali ia meninggalkan dan memasuki tubuh baru, ia akan kehilangan sedikit ki spiritualnya yang akan cepat habis. Ketika ini terjadi, Yuzitong tidak akan dapat lagi masuk dan keluar dari tubuh seorang sesuka hatinya, dan bahkan mungkin akan terjebak dalam tubuh seorang untuk waktu yang lama dan akhirnya berasimilasi. Penting juga untuk dicatat bahwa tanpa tubuh, ia tidak dapat mengisi kembali kekuatan sihirnya melalui meditasi. Jadi setiap kali ia menggunakan kekuatan sihirnya, kekuatan itu hilang selamanya. Pada saat yang sama, kekuatan sihirnya juga bocor keluar dengan kecepatan yang lambat namun stabil, dan bahkan ia tidak tahu berapa lama jiwanya dapat mempertahankan bentuknya saat ini. Jadi kecuali Yuzitong menemukan seorang kultivator yang mampu menggunakan sejumlah kecil kekuatan sihir dan memiliki tubuh yang mampu menahan kerusakan, dia tidak akan mengambil resiko apapun untuk meninggalkan tubuhnya saat ini, yaitu tubuh Dr. Mo. Tepat ketika Dr. Mo hampir hancur karena kutukan darah, akibatnya jiwa Yuzitong tidak memiliki tubuh untuk ditinggali. Setelah tubuh Dr. Mo ambruk karena kutukan darah, meninggalkannya tanpa tubuh untuk kembali, dan fakta bahwa Hanli mungkin akan menghabiskan sisa tenaga hidupnya, Yuzitong memutuskan untuk mengesampingkan kebenciannya untuk sementara dan memberikan Hanli apapun yang diinginkannya. Bahkan sampai mengkhianati Dr. Mo, mengungkapkan bagaimana mereka bertemu dan rencana mereka, berikut taruhan dan manfaat yang terlibat tanpa menyembunyikan apapun. Ketika Dr. Mo pertama kali mendengar rencana Yuzitong untuk memulihkan tubuhnya, hal itu membuatnya marah, tetapi ia segera menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang sempurna dan segera berjanji untuk mencapai tujuan mereka. Itu memperlihatkan bahwa Yuzitong adalah pria yang bermartabat. Pertama, Dr. Mo harus mengikuti instruksi Yuzitong dan mengendalikan kesadarannya agar tidak menyerap jiwanya. Yuzitong juga mengajarkan beberapa teknik rahasia kepada Dr. Mo yang memungkinkannya memperlambat laju penuaan yang dideritanya akibat kutukan sekaligus memungkinkannya untuk menggunakan kekuatan sihir untuk sementara. Kemudian Dr. Mo harus menemukan seseorang dengan akar spiritual kuat yang juga mampu mempraktikkan seni mata air abadi, mengajarinya mantra, dan kemudian menunggu saat yang tepat sebelum Dr. Mo menggunakan kemampuannya yang diperoleh sementara untuk menggunakan kekuatan sihir agar secara paksa mengambil alih tubuh orang lain dan memulai hidup baru. Keinginan tulus Dr. Mo untuk menapaki jalan kultivasi terus-menerus diajak oleh Yuzitong, karena ia tahu secara langsung betapa mustahilnya manusia biasa menggunakan kekuatan sihir. Dr. Mo hanyalah seorang manusia biasa yang hanya mengandalkan mulut tanpa akar spiritual di tubuhnya. Setelah Dr. Mo berhasil menyalip tubuh yang memiliki akar spiritual dan mempunyai waktu yang cukup untuk beristirahat, ia kemudian akan membantu Yuzitong menemukan tubuh yang cocok untuk dimiliki, dan kemudian memberi bantuan apapun untuk membantu Yuzitong memilih tubuh barunya. Dari kondisi di atas, tampaknya Dr. Mo menerima keuntungan paling banyak dari kesepakatan ini. Tetapi itu tidak dapat dihindari karena Yuzitong terjebak dalam posisi yang buruk dengan kekuatan jiwanya yang tersisa di bawah ancaman asimilasi yang terus-menerus. Pada akhirnya, Yuzitong terpaksa menerima perjanjian yang tidak menguntungkan ini, serta menerima sedikit kerugian. Namun, tidak jelas apakah dia benar-benar menerima kerugian. Lagi pula, satu-satunya orang yang mengetahui ketentuan perjanjian yang tepat adalah dirinya sendiri. Pada suatu ketika, Yuzitong menyarankan agar Dr. Mo kembali ke keluarganya dan meminta pertolongan. Tetapi lelaki yang sudah tua itu menolak dan mempertimbangkan pilihan itu, yang membuat Yuzitong terus-menerus merasa kesal. Apa yang terjadi setelahnya tidak perlu dibahas lebih lanjut karena Dr. Mo menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba mencari tubuh yang cocok namun tidak berhasil, dan dengan berat hati memasuki sekte 7 misteri, di mana ia menerima Hanli sebagai murid dan mengajari seni musim semi abadi. Sisa kejadian yang terjadi tidak layak disebutkan
karena semuanya disebutkan oleh doktermu sendiri atau dialami oleh Hanli sendiri. Setelah Hanli selesai mendengar kata-kata itu, dia menghela nafas panjang karena beberapa kebingungan, dan pertanyaan dalam hatinya terjawab oleh Yu Zitong. Melihat bagaimana Yu Zitong tidak melanjutkan, wajah Hanli menjadi lebih gelap, dan dia berkata dengan dingin, "Sepertinya kamu masih belum memberitahuku bagaimana doktermu meninggal." Yu Zitong ragu-ragu membuka mulutnya dan berkata, "Apakah ada hal lain yang perlu dijelaskan? Doktermu meremehkan kecepatan kultivasi seni musim semi abadi milikmu, dan kekuatan sihirnya tidak sekuat milikmu. Jadi dia tidak dapat menguasai tubuhmu, yang mengakibatkan jiwanya dilahap. Jadi bola cahaya kuning yang pertama kali memasuki tubuhku adalah doktermu, dan bola cahaya hijau kedua adalah kamu." Hanli berkata dengan tenang, seolah-olah invasi ke tubuhnya bukanlah masalah besar. "Baiklah, tentang ini saat itu aku berpikir bahwa kamu dan doktermu sama-sama sudah kelelahan, dan aku tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Jadi aku pikir aku bisa meminjam tubuhmu sebentar," jawab Yu Zitong dengan canggung. "Aku khawatir bukan itu alasanmu menyerang. Kurasa kau sudah merencanakannya sejak awal." "Yu Zitong, aku yakin ketika pertama kali menjelaskan proses penguasaan tubuh kepada doktermu, kamu tidak punya niat baik dan karena itu tidak mau repot-repot menyebutkan bahwa tingkat keberhasilan penguasaan tubuh berkorelasi langsung dengan perbedaan kekuatan. Kau tahu apa yang kupikirkan? Kurasa kau sudah merencanakan semuanya sejak awal. Kau membuat doktermu menggunakan teknik melahap 7 jiwa yang dapat memutilasi diri sendiri terhadap kultivasi tingkat keempatku dari seni musim semi abadi, yang kekuatannya hampir setara sehingga kita berdua akan kelelahan hingga akhirnya binasa bersama. Setelah pertarungan berakhir imbang, kau akan masuk dan menuai hasil kerja keras doktermu dan akhirnya mengambil alih tubuhku. Apakah tebakanku benar, Kultivator Yu?" Hanli dengan tenang menyatakan asumsinya dalam waktu yang dibutuhkan untuk beberapa tarikan nafas. Setelah hening cukup lama, Yu Zitong mendesah mengekspresikan kekesalannya. Tanpa membantah, dia berkata, "Awalnya aku ingin memujimu dengan kata-kata kosong, tetapi sekarang aku sungguh-sungguh mengatakannya ketika aku mengatakan bahwa kamu sangat pintar, bahkan lebih pintar dari gurumu Mojuran, rubah licik itu. Tebakanmu benar, semua ini sudah kurencanakan, tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa bakat kultivasimu begitu tinggi, sehingga kau bisa berlatih hingga lapisan ke-6 seni musim semi abadi. Hanya satu lapisan di bawahku dalam waktu yang begitu singkat. Kau tidak hanya menelan jiwa doktermu dengan mudah, tetapi kekuatan jiwaku yang sangat terkuras bahkan tidak sebanding denganmu, dan aku bahkan kehilangan sebagian besar jiwaku karenamu." Begitu selesai, nadanya tiba-tiba berubah menjadi sombong. Mojuran itu hanya manusia biasa, tetapi dia ingin berdiri sejajar dengan kita para kultivator. Apakah dia layak? Lagi pula, dia berani menggunakan cara-cara tercela seperti itu untuk menyingkirkan tubuh kultivasiku, dan masih ingin melangkah ke jalur kultivasi. Dia melamun. Kebencian yang telah lama dipendam Yu Zitong di dalam hatinya akhirnya terungkap. "Tetapi kamu berbeda. Kamu dilahirkan dengan akar spiritual dan kecerdasan di atas rata-rata. Tinggal di dunia sekuler akan sangat disayangkan. Jika kamu bersedia membantuku menemukan tubuh yang baru dan cocok, aku bersedia bertindak sebagai pemandumu, memperkenalkanmu kepada para tetua klanku, dan menerimamu sebagai muridku. Bagaimana menurutmu?"